Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk tafaqquhu fiddin, untuk mendalami ilmu agama, terutama ilmu tentang mustalahul hadis, yang mana dengannya kita bisa mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahlul hadis dalam mengkritik, dalam menilai dan menerima hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada ilmu ini, niscaya orang-orang akan berkata masya'a summa ma yasha'u, berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tanpa ada lagi pilih-pilihnya. Semua akan berkata ini qala Rasulullah, ini berkata ini Rasulullah, dan seterusnya. Nah, dengan ilmu inilah kita akan menyaring mana perkataan Rasulullah, mana bukan perkataan Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan kembali dalam pembahasan kitab Nukhbatul Fikr. Fa in jumi'a falitaraddudi fin naqili haitsu tafarrud wa illa fa bi itibari isnadaini. Fa in jumi'a, jika digabungkan keduanya, apa itu? Sahih dan hasan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sahih dan hasan, di mana syarat keduanya itu harus ittisalus sanad, kemudian adalatur rawi, kemudian ghairu illatin wala syadin. Nah, cuma yang membedakan antara keduanya adalah tammud dhabti dan khaffud dhabti. Nah, permasalahannya sekarang, kalau sekiranya ada seorang ulama ahlul hadis yang menggabungkan hal ini dalam satu hadis. Contohnya ada hadis dikatakan sahih hasan atau hasan sahih. Ini istilah yang dimunculkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Sehingga ini membuat iskal ulama-ulama kebelakangannya, ulama setelahnya. Apa yang dimaksud oleh Tirmidzi? Apakah sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, ataukah sahih bi i'tibaraini, hasan bi i'tibarin akhar? Atau apa maksudnya? Nah, Ibnu Hajar di sini menyebutkan falitaraddudi fin naqili. Ini karena ada keraguan dari sisi penukilnya. Haitsu tafarrud, di mana dia menyendiri. Satu rawi dia meriwayatkan dua hadis. Satu hadis yang diriwayatkan sahih dari jalan yang lain, lainnya lagi hasan. Ini solusi yang lain. Solusi yang berikutnya adalah wa illa fa bi itibari isnadaini. Kalau begitu dilihat dari sanadnya. Sanad dari jalan ini sahih, sanad dari jalan ini hasan. Berarti hadis tersebut memiliki dua sanad. Nah, Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Alfiyah As-Suyuti memaparkan panjang lebar mengenai hal ini, dan semuanya berada pada keraguan dan tidak berada pada kepastian dan yakin apa yang dimaksud oleh At-Tirmidzi. Yang pastinya dan lebih jelasnya kita tanyakan nanti Tirmidzi ketika bertemu di padang mahsyar, apa yang dimaksud oleh hasan sahih. Karena sahibul qaul a'lamu wa adra bima yaqul. Itu bahwa si pemilik pembicaraan, si pemilik perkataan itu lebih mengetahui apa yang dia ucapkan. Kalau orang-orang ya dia hanya menyandarkan kemungkinan begini, kemungkinan begini, kemungkinan begitu.
Kata As-Suyuti dalam Alfiyahnya, kullu sahihin hasanun layan akis. Setiap sahih dan hasan itu tidak akan terbalik. Masing-masing ada gelar yang diberikan kepada hadis tersebut, apakah sahih ataukah hasan. Wa qila hadza ra'yun yaltabis. Nah, menurut pendapat hadza ra'yun yaltabis, ini adalah pendapat yang rancu. Apa itu? Tak kala digabungkan. Wa sahibun nukhbati dza infirat isnaduhu wa tsani haitsu adat. Sahibun nukhbah, pemilik kitab Nukhbatul Fikr yaitu Ibnu Hajar, mengatakan dza infarat. Ini jalan yang menyendiri, ini jalan yang lain. Sahih min hadza tariq wa hasan min hadza tariq. Wa qad badali fihi ma'nayani lam yujad li ahli hadza fanni. Dia mengatakan di sini, dan sungguh telah nampak bagiku pendapat yang tidak ditemukan, tidak didapati oleh ulama ahlul hadis. Nah, apa itu? Hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Ini pendapat As-Suyuti, bahwa apabila At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, maka itu maksudnya adalah hasan li dzatihi, kemudian yataraqqa ila sahih li ghairihi. Ini menggabungkan dua kata tersebut. Jadi sahih li ghairihi, hasan li dzatihi yang terangkat menjadi apa? Menjadi sahih li ghairihi. Nah, ini yang beliau kemukakan mengenai apa? Mengenai perkataan At-Tirmidzi hadan sahih. Ini banyak sekali hadis-hadis yang dihukumi oleh At-Tirmidzi hasan sahih. Kemudian kita lanjutkan, wa ziyadatu rawihima makbulatun ma lam taqa munafiyatun liman huwa awsaqu. Wa ziyadatu rawihima, dan tambahan rawi keduanya, yaitu rawi-rawi sahih dan rawi-rawi hasan, maka ini makbulatun, diterima tambahan tersebut. Maksudnya apa tambahan di sini? Yaitu tambahan lafadz yang mana dari jalan dia ada, dari jalan yang lain tidak ada. Nanti kita berikan contoh. Nah, dari jalan si A ini ada tambahannya. Dari jalan si B itu tidak ada tambahannya. Tapi kedua-duanya sahih. Atau kedua-duanya rawi yang riwayatuhu yu'tabar hasan. Periwayatannya dianggap hasan. Beda halnya nanti kalau seorang rawi yang menambah, dia adalah dhaif. Maka nanti dianggap mungkar. Malam taqa munafiyatun liman huwa awsaq. Selama tidak terjadi penafian, peniadaan terhadap orang yang lebih siko darinya. Contoh, si A ini siko, si B sikotun siko. Ada dua gelarnya. Apa istilahnya? Satu LC, satu LCMA. Ada dua gelarnya. Atau sikotun sabetun. Maka siko ini terkalahkan dengan sikotun sabetun. Nah, si siko ini mengatakan nafi. Si sikotun sabetun mengatakan isbat. Maka si siko di sini dianggap syadz riwayatannya. Kenapa? Yukhalifu liman huwa aula minhu. Karena menyelisihi yang lebih aula daripada dia. Nah, jadi kalau sekiranya riwayat atau ziyadatus siko tadi itu munafiyah, menafikan atau bertentangan dengan yang ausak, yang lebih siko daripada dia, maka dia ghairu makbul, tidak diterima periwayatannya. Nah, kita berikan contoh dulu, yang mana ziyadatus siko, tambahan siko tadi,
yang ghairu munafah, tidak menafikan. Contoh hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang ulubul kalbi, jilatan anjing. Nah, apa hadisnya? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a marratin. Apabila anjing menjilat di salah satu wadah dari kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Nah, yang meriwayatkan dari hadis ini dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Kemudian yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Abu Saleh Zakwan. Kemudian yang meriwayatkan dari Abu Saleh adalah Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Kemudian dari Al-A'mash ini banyak murid-muridnya yang meriwayatkannya. Nah, yang ada tambahannya itu dari rawi yang bernama Ali bin Musahhir. Ali bin Musahhir. Dia meriwayatkan dari A'mash dengan tambahan fal yurkih. Nah, sementara murid-murid Al-A'mash yang lainnya tidak ada menambah perkataan ini fal yurkih. Bagaimana ini? Nah, ini tambahan ini tidak menafikan yang ada. Malah lebih menjelaskan atau lebih memperjelas periwayatan yang sudah ada. Maka ini dianggap apa? Tafarrud atau munfarid. Tafarrodo biriwayah. Dia meriwayatkan riwayat dengan lafaz yang dia menyendiri. Maka tafarrudu rawi thiqah itu makbul. Menyendirinya seorang rawi yang meriwayatkan hadis tidak diriwayatkan oleh teman-temannya yang lain, ini dia diterima. Kalau tafarrudu riwayati dhaif, ini la yu'tabar, tidak dianggap. Contoh yang tambahan tapi dia menafikan yang lainnya. Contoh di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah ibnul Yaman berkata, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Kata Rasulullah, dijadikan bagi kami, ai umat Islam, tanah atau bumi ini seluruhnya sebagai masjid. Bisa ditempati sholat di atasnya, kecuali hammam dan mabarikul ibil, tempat menderumnya onta. Beda dengan umat-umat sebelumnya, itu mereka sholatnya atau sembayangnya ya di tempat sholat mereka. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian yang meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman adalah Rib'i. Yang meriwayatkan dari Rib'i adalah Abu Malik al-Ashja'i. Abu Malik al-Ashja'i. Cuma saja murid-murid yang lain dari Rib'i selain Abu Malik al-Ashja'i ini tidak ada tambahan kata turbatuha, yaitu tanahnya. Cuma ada waju'ilat lana tahuran. Dijadikan bagi kami bumi ini sebagai alat bersuci. Nah, cuma tambahan ini menafikan yang lain. Kalau ada tambahan tanahnya, berarti menafikan yang lain. Dedaunannya, kayu-kayunya, kemudian kain-kainnya, batu-batunya, ini nggak boleh dipakai bertayamum. Kenapa? Karena di sini ada turbatuha, tanahnya. Mafhum mukhalafahnya yaitu yang lainnya tidak boleh. Nah, tafarrudu Abu Malik al-Ashja'i
ini la yuqbal, tidak diterima. Kenapa? Karena dia menafikan yang lainnya. Ada terjadi penafian di sini. Itu contoh-contoh di mana seorang siko meriwayatkan dengan tambahan. Tambahan ini dari mana? Apakah dari gurunya? Ataukah dari yang lain? Yang pernah dia catat? Sementara di teman-teman yang lain enggak meriwayatkannya. Maka ini kata penulis fa in khulifa bi arjaha farrajihul mahfud. Jika dia menyelisihi yang lebih aula, yang lebih roji daripada dia, maka yang roji itu adalah al-mahfud. Mahfud terjaga dan diterima. Wa muqabiluhu syaddu. Dan muqabil lawannya dari mahfud adalah syad. Sebagaimana dalam Baikuniyah itu wa ma yukhalib bihi siqatun mala fasyadzu wal maqlubu fihi tala. Jadi syad adalah penyelisihan seorang rawi terhadap aula minhu, terhadap yang lebih utama. Wa ma'ad-dha'fi farrajihul ma'ruf wa muqabiluhul munkar. Dan jika yang menyelisihi ini adalah seorang rawi yang dhaif, maka yang roji adalah ma'ruf, yang menyelisihinya adalah mungkar. Jadi mungkar adalah tafarrudur riwayatid dhaif atau yukhalifur rawi dhaif ala man huwa aula minhu, yang lebih layak baginya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lagi lebih terperinci mengenai syad dan mungkar ini. Jadi penulis di sini hanya ingin memaparkan kepada kita secara ringkas ketika ada ziyadah, ketika ada tambahan seorang yang sikoh, maka nanti diperinci kalau sekiranya dia ghairu munafah maka dia makbul. Kalau dia munafah liman huwa aula minhu maka dia matruk atau ditinggalkan. Kalau sekiranya rawinya tersebut adalah dhaif, maka ini ghairu makbul, tidak diterima. Nanti akan ada juga pembahasannya mengenai bagaimana cara melihat rawi itu dhaif, rawi itu makbul, rawi itu sahih, dan rawi itu hasan. Nanti ada pembelajarannya, pembelajaran jarh wa ta'dil atau siyagul adalah wasiyagu at-tajrih, tajrih. Demikian subhanakallah bihamdik syadallah lantas terkutubirika.